Kalian pernah gak sih udah ngerencanain liburan, udah nyiapin nih, udah packing, udah nyiapin bekal gimana-gimana semuanya, udah siap, terus waktu berangkat kalian nyampe bandara, malah salah naik pesawat. Dan ternyata pesawat yang kalian masukin itu isinya orang-orang jahat. Dimana kalian gak tahu mau dibawa kemana dan perbekalannya ngepas banget, cuman cukup buat bekal selama perjalanan dalam pesawat. Halo teman-teman semua, kembali lagi di series Capit Tabu. Kali ini aku akan ngebahas tentang resensi buku. Apa sih arti dari resensi buku? Resensi buku atau mereview buku itu memberi ulasan atau penilaian tentang buku. Nah, buku apa aja yang bisa direview atau diresensi? Buku-buku yang bisa direview itu tentu saja buku fiksi dan non-fiksi. Jadi bisa semua buku, mau buku tentang bacaan alam atau tentang mental health atau novel tentang cerita petualangan dan lain sebagainya. Nah, hari ini aku akan ngeresensi buku Petualangan karya Enid Blyton. Sebelum masuk ke resensi buku, aku akan ngejelasin tentang siapa itu Enid Blyton. Enid Blyton adalah seorang sastrawan atau penulis buku cerita anak yang berasal dari Inggris. Enid Blyton sudah menulis banyak sekali buku-buku. Dan ada juga yang terkenal, contohnya ada Lima Sekawan, Sabta Siaga, dan Pasukan Mau Tahu. Untuk resensi buku kali ini, aku memilih buku series petualangan yang judulnya Petualangan di Lembah Maut. Buku ini terbit pada tahun 1947. Jumlah halamannya ada 332 halaman, jadi lumayan tebal ya. Penasaran gimana cerita dari resensi buku ini? Yuk kita langsung aja bahas. Petualangan mereka berawal dari rencana liburan musim panas. Philip, Jack, Dinah, dan Lucy Ann merencanakan liburan untuk menginap di rumahnya Bill, teman polisi mereka. Bill menawarkan kepada keempat anak ini untuk pergi terbang malam menuju rumahnya. Anak-anak langsung menyiapkan perbekalan dan barang-barang yang harus mereka bawa untuk menginap. Jack juga tidak lupa untuk membawa Kiki, burung kakak tua kesayangannya. Sesampainya di bandara, mereka melihat Bill yang ternyata masih sibuk. Mereka masuk ke pesawat duluan dan menata barang bawaan mereka di dalam pesawat itu. Mereka juga menyiapkan tempat yang nyaman untuk duduk selama perjalanan di terbang malam. Tidak lama kemudian mereka mendengar ada suara tembakan dan beberapa orang dewasa yang masuk terburu-buru ke dalam pesawat. Anak-anak berpikir kalau salah satu dari orang dewasa itu adalah Bill, teman mereka. Setelah pesawat lepas landas, mereka menunggu Bill untuk mengajak mereka ngobrol duluan. Tetapi yang ada, orang-orang dewasa itu malah ngobrol sendiri. Setelah mereka mendengarkan suaranya, mereka baru sadar kalau mereka salah masuk pesawat. Dan pesawat yang mereka masuki itu adalah pesawat orang jahat. Saat mereka turun dari pesawat orang-orang jahat ini, anak-anak itu sadar kalau mereka berada di lembah yang terpencil. Dan petualangan dimulai, di mana mereka harus mencari pertolongan dan perbekalan yang cukup untuk mereka bertahan selama di lembah itu. Karena tidak ada yang tahu sampai kapan mereka bertahan dan terjebak di lembah itu. Jujur waktu aku baca buku ini, aku kan tipe yang suka petualangan, jadi aku enjoy aja sih sama buku ini. Menurut aku buku ini cocok banget karena meskipun judulnya agak menyeramkan, tapi isinya nggak menakutkan kok. Jadi cocok buat anak-anak yang belajar baca buku novel. Tapi harus diingat kalau alurnya ini mulai ditebak dan agak muter-muter, jadi harus sabar bacanya. Tapi dari sisi penokohan, tokoh-tokohnya gampang diingat, tidak terlalu banyak. Dan aku suka banget bagaimana Enid Blyton ngegambarin detail-detail tempatnya atau latarnya.
Jadi aku bisa berasa ikut dalam petualangan ini, bisa ikut rasa deg-degannya waktu mereka mulai ketangkep penjahatnya, dan juga bisa ikut rasa leganya waktu mereka akhirnya bebas dari petualangan dan bisa kembali lagi dengan selamat. Oke, sekian dari aku. Semoga dengan resensi buku ini kalian jadi tertarik buat ikut baca series petualangan di Lembah Maut. Terima kasih, sampai jumpa. Halo semuanya, halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Petualangan mereka berawal dari rencana liburan musim panas. Iya, aku tahu rencana liburan musim panas, cuma